Gua gak ada urusan, gua mau kerja di sono. Mati lu. Mati gak lu? Kenapa bang? Videoin, Ini dia apaan maksudnya? Kagak ada, emang ada bang. Ngapain dia orang ada? Emang ada. Bener sih mas. Bener nggak bang? Ya bener. Saya orang mana? Orang lari. Ini maksudnya apa? Iya, mandi maksudnya apa? Jangan kayak gitu, Din. Lu pukulnya gua. Gua nggak mau. Iya, lu kan saya nggak ngapa-ngapain lah. Saya nggak ada. Iya, nggak ada. Apa saya mau keluarga? Kenapa Pak ini Pak? Kenapa? Nggak ada orang pik ini. Oh itu orang pik. Nggak ada. Kita nggak ada. Orang kita kerja kok. Orang kita mau kerja serabutan. Adanya itu kita kerja. Nggak ada apa-apa. Moto-moto ngapain apa urusannya? Oh. Video-videoin. Nggak ada urusan apa-apa. Oh, tadi videoin. Nggak ada. Ini ini sendirinya menerobos saya. Ini tukang tahu kita nggak tahu. Videoin sih ngapain dia? Iya kan. Ini kagak ada. Kita mah jangan sampai ada kegiatan. Itu orang pik bukan Nggak ada apa-apa kalau kita meeting. Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Si Madinnya sendiri ngajakin ngajak. Asli nih tanya dia. Iya. Ini kalau saya asli nih. Itu Mol. Lu kerja di dalam nggak? Kerja kan? Iya gua apa coba doa? Cenderungnya apa gua? Ngomong mulu lah. Iya, Chief. Nah, ada apa? Udah biarin. Kita udah ada pembela kan? Gitu, di Orang mari. Tapi itu engkrek kalau itu orang engkrek. maksudnya engkreknya gimana engkrek? Kalau jangan ngomong lu ntar urusannya sama gua lu mah udah mah. Lah, tadi cuma urusan Videoin, Bang. Udah Mas, kita bersatu. Iya. Sama bangsa Indonesia ya. Iya, udah. Nggak ada. Siap. Ini gua kagak sih. Demi Allah nggak ada. Gua nggak ada pikiran apa-apa. Gitu. Nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada. Demi Allah nggak ada. ya udah mengundang apa aja biar ada yang gitu. Biar rame begitu. Biar rame. Tuh, videoin. Dia terus lah. Bro, apaan? Kita mau itu doang. Security kali ikut campur nih. Jangan lewat sono ke sono. Wilayah dia. Kalau dia nyerang dulu. Lepas. Jangan lewat sono kalau dia nyerang kemari Kami berada di salah satu titik Kampung Muara, ya, yaitu di kecamatannya Teluk Naga.
bahwa kita lihat di belakang ini ada satu titik di Kampung Muara ini yang belum terselesaikan, apa itu penggantian dan penolakan warga terhadap bagaimana bangunan mereka akan dihargai 300.000. Sedangkan yang lain sudah ada yang sampai 300 dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tolak ya, 3 juta, 2 juta. Nah, oleh ini yang mereka tolak. Bersama saya ada kebetulan Pak Samsir, ada Pak Marwan, ada Pak Narko, dan bersama rakyat, bersama warga yang menolak terhadap tidak ada keadilan ya. Ini adalah wilayah sudah masuk terdampak dalam PIK 2 ya, ini sudah PIK 2 yang kanan kiri sudah tembok ya, dan ini adalah jalan-jalan dan memasuki kampung yang akan segera apa itu mereka lakukan pembongkaran. Dan nampaknya apakah masih ada daya pertahanan rakyat ini untuk menolak itu? Inilah yang perlu kita sampaikan kepada Pak Prabowo ya, biar tahu di lapangan keadaannya seperti apa ini. Ya, mungkin sebelum nanti kita minta keterangan dari warga sedikit, Pak Samsir dulu, mungkin misalkan Pak Samsir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini tanggal 16 Februari 2025 kita berada di Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga. Di tempat ini kalau di belakang ini masih kelihatan perkampungan ya, memang. Kalau di depan tuh udah dibebaskan. Nah, dari warga sini tadi disampaikan kalau memang mereka yang tanahnya udah dibebaskan tadi masih dihargai 3 juta ya per meter. Kalau kita di belakang sini ya mereka masih bertahan karena harganya udah turun menjadi 300.000. Jadi sepertinya yang melakukan pembebasan ya, katakanlah pembebasan terhadap wilayah sini, lahan sini itu semena-mena terhadap nilai yang mau mereka ambil, yang mereka tentukan sendiri. Tentunya kita prihatin sekali kan ini, karena memang kalau di kiri kanan ini sudah tembok, di depan sana sudah jalan yang menuju ke wilayah barat Sungai Cisadane. Jadi di sini kehidupan masyarakatnya ya sudah memang udah terkepung. Ya Ibu, kami ingin mendengar cerita Ibu terhadap perlakuan proyek ini. Kampung yang sudah diperlakukan seperti binatang, tidak dizolimi ini. Ini mereka berteriak ingin menyampaikan sesuatu, ingin ditujukan kepada Pak Prabowo. Saya silakan. Ya, silakan. Ada. Iya Pak, gimana mau itu di kampung kita? Jalan mau dirubah. Jalan mau dirubah, udah dari dulunya jalan lempeng, sekarang mau dirubah. Sekarang kalau jalan jadi di panel, di tembok kita bikin terpencil. Air ntar bikin meluap kemari. Gimana nasib kita kalau berdiri dekorasi? Ibu rumahnya di mana? Depan. Ini masuk gang ke sini. Iya. Lalu banjir sedang full. Anak saya ngerobok. Oh, kalau Ibu keluhannya gimana? Ya, saya minta tolong sama Bapak Presiden. Saya minta tolong bantuannya segera. Bangunan ini diselesaikan. Saya udah mengeluh lebih parah, banjir setiap hari sampai masuk ke dalam. Intinya saya ingin dipindahin tapi dengan harga yang sama, yang sesuai, yang sudah dia beli. Jangan dibeda-bedain. Warga depan, jangan suka dibeda-bedain. Sekarang saya mau tanya, apa salahnya, apa sebabnya desa yang depan bagus, yang ujung bagus, tengah-tengah direndahkan, diberi dengan semau-maunya. Jadi Ibu ada terpikir nggak setelah dipaksa usir di tempat kampung yang tinggal sedikit ini, kemudian mereka berpikir Ibu nanti pindah ke mana, lari kemana, bekerja apa? Nah. Ya, kalau masalah pemindahan katanya udah ada, tapi kalau masalah pekerjaan itu saya intinya pembayaran dulu dengan harga yang sesuai. Saya ingin harga rumah saya itu dibeli sama dengan harga 3 juta per meter. Bangunan baru saya ingin dibeli 2 juta per meter. Kan dia sendiri yang memulai. Kalau ada lahan kosong, bangun. Ntar saya beli dengan harga 2 juta per meter. Nah, nyatanya apa? Cuma 300 per meter.
Emang saya ngebangun pakai kertas? Ya, ya baik, Bapak Prabowo, apakah kita membiarkan ya negara membiarkan janji-janji para oligarki, para pengembang yang jahat seperti ini mendolimi rakyat? Apakah akan tidak ada tindakan kepada mereka? Mungkin Ibu mengambil satu. Ya, apa tuntutan Ibu? Tuntutan Ibu, apakah hanya sekedar minta ganti rugi ini atau? Iya, minta ganti ruginya yang udah sesuai sama yang udah 2 RT, yang RT 16 17, yang harga 3 juta 275 2,5. Iya. Baik, Pak Narko, mohon Pak Narko. Oke. Pak Senarko mana? Ya, Pak Senarko. Ini tadi sudah disampaikan beberapa anggota masyarakat keberatan terhadap mereka diperlakukan semena-mena, diusir dengan akan diganti bangunannya cuma 300.000, beda dengan yang lain. Kemudian mereka tidak tahu terusir kemana, bekerja apa tanggung jawab penguasa menurut Pak Narko ini, Pak. Makasih Om Lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke Kampung Muara Teluk Naga ini bingung sendiri. Di mana pemerintah Republik Indonesia? Ya. Di sini terjadi kriminalisasi, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi penindasan. Aparat desa tidak bertanggung jawab. Polisi juga tidak bertanggung jawab terhadap adanya penindasan ini. Jadi memang di Kampung Muara Teluk Naga ini, mungkin saya ulang lagi, sudah tidak ada pemerintahan resmi Republik Indonesia. Yang ada di sini adalah pemerintahannya Kerajaan Aguan yang biadab. Ada rakyat ditindas, dikepung dengan tembok, ya, dikepung tembok. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini Abdesi diam saja. Ada tanah di sebelah ini sebelumnya dibeli oleh pengembang 3 juta, ya 2,5 juta sampai 3 juta per meter. Tapi kemudian ini RT 17 dan 16 dan 17 ini diturunkan menjadi 300.000 per meter oleh pengembang yang namanya ASG. Ini kan penindasan nyata. Benar Pak, ya nyata, benar-benar nyata. Kemana pemerintah? Kemana Komnas HAM? Kemana polisi? Karena yang ada di sini pemerintahnya itu, pemerintah desanya udah di bawah kendali Aguan, polisi udah di bawah Aguan, Komnas HAM tidak ada. Komnas tidak. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menuntut kepada Presiden Prabowo. Ya, benar Presiden Prabowo minta bantuannya. Bapak pernah ngomong saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak itu bukan Aguan saja, termasuk penduduk RT 16, 18, 19 yang ada di Teluk Naga ini. Desa Muara. Sekali lagi Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih, bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Ya. Kenapa Bapak biarkan penindasan yang begitu kasat mata di depan publik? Tidak jauh dari bandara. Dan dari bandara jaraknya nggak sampai 30 kilo. Dari pusat kota nggak sampai 100 kilo. Karena itu saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan saya juga tinggal di Banten dan ini adalah tetangga saya. Saya menuntut omongan Presiden Prabowo yang katakan akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak ini ada di sini, bukan hanya Aguan doang. Bahkan yang namanya Aguan itu rakyat biadab.
Dia boleh membangun, tapi belilah dengan harga yang berlaku secara umum. Bisa pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo bayangkan, aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak perutnya, seenak kepalanya saja. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak bisa, Presiden dan pemerintah bisa bayangkan, aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak jidatnya saja. Lingkungan tertentu dihargai dengan harga normal, kemudian yang lain tidak dibeli, ditekan, ditutup dengan tembok. Mau tidak mau, rakyat ini kan terkucilkan seperti dalam satu terowongan. Dan tempat saya berdiri ini, katanya kalau sedang rob air laut bisa hampir 1 meter. Bisa hampir 1 meter. Karena saluran-saluran udah ditutup tembok. Dan semua, jadi bukan hanya Presiden Prabowo, mungkin ini terlalu kecil. Menteri Bapak perintahkan. Menteri Bapak, termasuk Ketua Komnas HAM, suruh lihat ini. Gitu. Itulah, saya nggak cerita lagi bagaimana penderitaan rakyat sini, karena sudah kasat mata dan tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Saya hanya nuntut omongan Presiden Prabowo yang akan timbul tenggelam dengan rakyat. Silakan Bapak kalau nggak mau di sana tenggelam dengan rakyat Muara, Kampung Muara. Jangan timbul dengan aguan, tapi tenggelam dengan rakyat Kampung Muara. Dan saya tahu di sini juga manusia seperti kita. Itulah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budak dengar omongan rakyat. Saya mewakili omongan rakyat di sini. Ya. Mudah-mudahan nggak buta juga. Cukup banyak sini, ribuan, 1000-an ada. Tertutup oleh temboknya perumahan Aguan. Ya, tertutup. Dan yang lain-lain. Banyak sekali janji Bapak kepada rakyat. Sekali lagi Pak Prabowo sudah cukup banyak janji Bapak kepada rakyat. Sekarang kami minta implementasi atau pelaksanaannya. Pertama adalah pembatalan PIK 2 sebagai proyek tipu menipu dan tindas dan menindas rakyat. Dan lain yang begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil. Di luar PIK 2 ini, di sebelah barat Kali Cisadane juga terjadi penindasan dan perampasan lahan rakyat yang sama biadabnya. Itu juga rakyat Bapak, Pak. Itu juga rakyat Bapak. Mereka itu yang di sana di barat Kali Cisadane bukan orang hutan, apalagi babi hutan, enggak. Rakyat juga. Manusia juga. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada ini. Intinya saya menuntut kepada Presiden bersikap adil. Bersikap adil. Rakyat Bapak itu banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prabowo, ya. Ingatlah azab Allah yang akan menimpakan kepada Bapak, pada kita sekalian apabila tidak berlaku tidak adil. Ini jeritan-jeritan masyarakat di sisa-sisa terakhir di kawasan PIK 2 ini. Mereka ingin terusir dengan belum ada kepastian akan diberi uang berapa bangunannya mau dihancurkan, ya. Maka kami tambahkan satu bukti lagi, ya, dari fakta cara pembebasan, cara mengusir rakyat ini, ya, dari Pak Samsir mungkin.